Dari penjelasan Bang Ges tadi berarti bahkan PDI pun bisa ini ya berarti ya bisa dalam tanda kutip diintervensi berarti ya keputusan politik Bu Mega. Ada pengakuan sendiri. Iya. Dan bisa berani untuk tidak melawan gitu Iya. kan. Tapi setahu saya ya, PDIP tidak bisa diintervensi Ibu Mega karena semua keputusannya di Ibu Mega. Ini pengalaman agak panjang soal Di begini. Ibu Mega ya. Jadi rasanya sama dengan Pak Demokrat, Ketua Majelis Tinggi SBY, you nggak bisa intervensi. Ya itu agak percaya Sehingga saya karena itu bagaimana mestinya ada orang PDIP di sini dong Ya. yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana dinamika pengambilan keputusan di PDIP. Tapi saya pikir PDIP pasti ujungnya sama Ibu Mega. Oh ini orang PDIP sebenarnya Bang To. Namanya Budi Kuncite namanya. Kan pada Bambang Pacul, nah ini Budi Kuncite. Saya PDI-nya PDI pergaulan. Iya. Iya, saya percaya tuh omongan Om Anto tuh karena Pak SBY waktu jadi presiden pun nggak mampu mengintervensi Bu Mega untuk berdamai kan. Makanya gue bilang pengalaman agak panjang. Tapi kita saling menghargai Iya. posisi masing-masing. Yang jelas kita semua senang kalau bisa demokrasi kita ke depan lebih bagus dan lebih kompetitif. Karena itu terus terang seperti saya juga tidak suka kalau ada Ada ucapan buat Mas Anies nggak Om Anto? Wisdom atau nasihat dengan apa tadi yang sudah. Ya. dikasih formula untuk potong TikTok nih. Gini gua kasih tahu ya, Anies itu adiknya Anto. Iya. Ketika SBY menang 2009, Anto menghubungi Anies untuk jadi jubirnya SBY. Oh Ya. gitu. Kita kan ini. Bayang nggak hubungannya itu? Iya. Jadi sama-sama di Gajah Mada. Iya. NAU sama-sama di NAU. Iya. Jadi, Oh iya, Dekap geng ya. saya juga menghargai. Iya, geng Dekap. NAU sama-sama. Iya. Cuma saya selesai dia masuk. Oh. Sama Nggak kayak pernah satu kampus. Lebih ade-adean mana? Anies Baswedan atau Philip Vermonte, bro? Oh, Philip dibawa lagi. Oh, lupa lagi. Philip sama Suni. Tapi Philip iya. mungkin sempat satu masa dengan Anies di NAU. Iya. Intinya bahwa Kalau sudah adiknya Bang Ges. kalau saya sama Mas Anies ini ya mungkin tidak sesuai dengan selera Mas Anies, tapi saya bilang bahwa masuk partai atau bikin partai sendiri. Ya. Bikin partai sendiri juga tidak terlambat. Besok kompetisi 5 tahun lagi, rata-ratanya hampir semua begitu. Pak Surya Paloh bikin partai sesudah pemilu, lalu dia bikin ormas dulu. Begitu juga Pak Prabowo juga bikin partai juga. Ya. Lebih dulu SBY juga sama menghadapi pemilu lalu kemudian bikin partai. Saya rasa itu juga salah satu jalur yang bisa ditempuh Mas Anies. Dengan bikin partai sendiri dia bisa meramu partainya, ideologinya, platformnya, gaya politiknya dan sebagainya, dan dia menjadi figur sentral di situ. Lalu kemudian siap-siap mengikuti pemilu Dan 2029. ada kemandirian politik tadi. Kemandirian politik dia punya di situ. Dalam hal ini Mas Kaisang lebih satu step lebih maju dong ya dari Mas Tapi kan Anies. Mas Kaisang kan Itu masuk partai. Kan partai. Masuk Ya, partai ya, menjadi masuk. ketua. Jangan lu Tapi kalau bangun partai sendiri itu yang kalau saya melihat Iya, ngerti, mungkin ngerti. Pak Mas Anies belum menemukan partai yang pas cocok yang ada sekarang di sini. Karena itu alternatifnya adalah bikin partai sendiri. Bang, ini udah dijawab sama Mas Sekarang. Anies nih. Dia baru upload di YouTube nih, saya dikasih verbatimnya sama Mas Adil dari Semarang, baru 15 hari belajar bahasa Indonesia, Bang. Ngomongnya gini, kalau masuk partai mana yang tidak tersandra kekuasaan? Jangankan dimasuki, mencalonkan saja tersandra. Apakah lalu akan buat partai politik? Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Itu lebih cocok. Kalau itu yang pilihannya buat saya itu lebih cocok. Saya diundang, tapi saya disuruh Anies maju kemari. Waduh. Ini buat, perumusan ini manifesto ini, Bang. Iya. Ini apa, Bang? Makasih Mas Anies sudah mewakafkan waktu Bang Om Ges. saya Iya. Ges Khalifa untuk datang ke sini nih hari Betul, ini. saya karena teman bapak lo ya. Iya, teman bokap. Iya. Teman bokap juga Om Anto juga kan. Benar. Ya. Ya, makasih Mas Anies ya, kami menghargai ini aset. Om Anies juga Om Anies. Betul. Iya. Kan teman bokap juga Om Anies di Paramadina kan. Benar. Terima kasih sudah
mewakafkan aset berharganya Iya. untuk publik ya. Oh jadi Untuk akan politik. bangun partai nih kayaknya. Iya, Bang Om- Ges, ini apa nih interpretasi dari kalimat Mas Anies itu apa tuh? Saya nggak ikut rapatnya tadi. Ya kan Anda kan udah tanpa Mas Anies memutuskan nggak terima Bandung aja ente udah tahu dari 2 bulan lalu. Udah tahu secara moral. Ini kan kurang lebih. Ya saya belum bisa ngomong. Nggak nih karena- lihat semangat apa ininya nih? Ya mungkin ormas. Kan ada tahapannya ya. Kayak projo gitu ya? Mungkin ya, mungkin. Kayak projo. Enggak. Ah yang kagak-kagak Projo aja. kan ormas. Ini sama. Projo ormas kan? Kayak NU kali ya. Oh, yes. Ormas juga kan? Ya benar. Tapi ada IUP itu. Atau kayak pemuda Pancasila. Iya. Ormas kan? Ya belum ada update lah intinya Pak Ges ya. Coba kasih Karena saya dulu kasih cuaca dulu nih Bang. Kan nggak mungkin nggak diomongin sebelumnya. Iya masa abang nggak ngerti Itu pikiran pertemuannya Mas? tadi. Oh. Kalau semalam itu setelah kita selesai Anies masih anti partai. Anies masih anti partai. belum mau bicara soal partai, testimoni teman-teman, ada perempuan, Mas Anies, kami tidak pernah mengikuti proses politik. Tapi sejak adanya Mas Anies, saya mengikuti dan saya bangga berada di dalamnya. Lalu ada lagi Sarah, Mas Anies, Bapak adalah orang yang saya benci pada saat saya menjadi ketua OSIS. Karena ospeknya kan dibatalkan kan pada saat menteri. Tapi saya mengikuti proses ini semua, saya akan berjalan keluar dengan wajah tegak. Jadi macam-macam itu semalam kalimat-kalimatnya itu, dan Anies menyambut, mengaspirasi semua teman, dan saya juga mengatakan kepada Anies, terima kasih banyak, selama ini saya sudah mendapatkan tempat untuk berjuang di front terdepan. Lalu itu jam 12 malam wartawan banyak di depan sudah menunggu dia. Lalu ada satu wartawan ulang tahun, dikasih ucapan selamat macam-macam. Nah, langkah ke depannya rencananya tadi rapatnya, saya minta izin apakah saya batal ke total politik atau saya tetap datang. Jawaban Anies, ke total politik saja, lebih penting yang soal itu nanti bisa kita bicarakan next time. Ah, bijak betul. Terima kasih Mas Anies. Emang Mas Anies ini paling enggak kita hati tentrem sur ini ya sama Mas Anies emang. Aduh, rasanya nyaman Gitu. sekali. Iya, senang banget kita. Memang harus begitu langkahnya. Iya. Secara ilmu politik nggak bisa. Ya. Artinya resep dalam konteks bagaimana to pursue your political career itu harus lewat partai. Dan kalau mau bikin partai politik sendiri memang saatnya sekarang karena butuh waktu proses untuk membangun cabang-cabang, Yeah. apapun namanya DPC, DPD atau DPW, lalu kemudian merekrut orang segala macam sehingga siap nantinya membangun platformnya apa segala macam. Sehingga pada waktunya nanti dalam waktu 4 tahun dari sekarang kan biasanya sudah dimulai, bukan 4 tahun, bahkan 3 tahun dari sekarang mulai verifikasi persyaratan, pendaftaran dan sebagainya. Apalagi udah diputus sama MK parliamentary threshold 4% itu inkonstitusional untuk 2029 nanti. Iya, Jadi pasti DPR akan ini ya. akan turun Itu untuk kan. pilkada. Bangga apa? Untuk pilpres, Pileg masuk bikin partai untuk Parliamentary masuk threshold. Oh, iya. parliamentary Masuk ke threshold. Iya. tapi untuk pilpres, ini harus kita berjuang sama-sama lagi. Iya. Nah, jadi Untuk menurunkan threshold pilpres menjadi setara dengan Parliamentary. pilkada ini. Oke. Kan Oh, oke. ini 7,5%. sekarang untuk persyaratan calon perseorangan 6,5 sampai 10%. Iya. Kemudian dengan putusan MK juga untuk partai-partai baik punya kursi maupun tidak punya kursi Oke. dalam pilkada 6,5 sampai 10%. Memang. Ya mestinya dong pilpresnya juga menjadi rejimnya bukan lagi kursi, menjadi suara sah, Ya. yaitu Popular vote. 6,5 sampai 10%. Ya. Anggaplah diambil yang angka paling tinggi 10%, maka dia menjadi setara. Dengan begitu, kontestasi Pilpres di 2029 bisa lebih semarak. Paling tidak bisa 4 bahkan bisa 5 calon presiden. Dan apalagi kalau kemudian pileg
dipisah dengan pilpres. Kalau Pileg dipisah dengan pilpres, maka tidak harus menggunakan angka Threshold 2024 ini, tapi pileg yang akan dilakukan sebelumnya, sebelum biasanya 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan, baru kemudian pilpres, sehingga menggunakan istilahnya data terbaru dari Tapi aspirasi masyarakat. Demokrat akan dorong itu di DPR misalnya. Kita setuju itu. Oh, Kita paten. setuju putusan MK, kita setuju pilpres nantinya Iya. turunkan jadi setara dengan itu, jadi Iya. setara semuanya. Biar partai Mas Anies nih kalau nanti bisa lolos, kalau jadi bikin partai bisa langsung ngajuin calon presiden kan? Kalau pakai Yang baru nih kalau nggak yang baru serentak dengan ya. pemisahan Pemisahan ya. itu bisa. Ya. Iya. Tapi kalau tidak Sekarang ada nggak bisa. pemisahan, dia menggunakan data 2024 ya. Iya. Ya, biarkan Anto dengan optimismenya, saya dengan skeptis saya bahwa proses yang busuk akan menghasilkan yang busuk. Presiden Jakarta hari ini akan digunakan kembali Ya. untuk Pilpres mendatang, mengunci partai-partai untuk kondisi seperti ini lagi karena dia menjadi presiden. Oke Bang. Minimal Bang Anto kali ini agak setuju dengan langkah Mas Anies. Anas Urbaningrum juga yang sudah membangun partai ya. Ya, daripada kayak Muldoko. Iya. Anas Mau ambil lebih tiba-tiba mau caplok, mau pegang partai orang lain. Anas Urbaningrum lebih paten. Ini lebih bagus. Ah. Kita hargai itu. Kalau Teman Anies- tinggal 2 Anies bulan Baswedan lagi juga dia. mau gitu, kita hargai Bangkis juga. nih kan Sama gua aja 40 tahun. ganggu-ganggu terus nih.